Kembali kami lanjutkan, kita sudah berada di penghujung segmen, kita ke Pak Fahri dulu. Tadi kita berbicara mengenai perebutan kursi ketua DPR, tapi berbicara mengenai figur yang seharusnya duduk di kursi ketua DPR ini seperti apa. Kita ketahui bagaimana citra DPR kan kerap kali terpuruk karena kasus korupsi seperti itu, ataupun kualitas dan kuantitas penyelesaian undang-undangnya juga kemudian yang masih di bawah target. Ini sebetulnya figur seperti apa yang dibutuhkan? Nah, ini begini ya, yang pertama yang dalam bayangan saya ya, jadi silahkan kritik ya. Saya terus terang ingin DPR itu dipimpin perempuan, gitu. Apa yang menjadi pertimbangan utamanya? Gitu. Karena begini, perempuan itu walaupun secara undang-undang diberi tempat yang sama ya, tetapi di dalam realitas itu affirmative action-nya itu tidak ada. Gitu. Jadi perempuan-perempuan yang menjadi anggota DPR ya, bukan menjadi calon anggota DPR di DPR, apalagi DPR itu dilepas begitu saja, tidak ada dukungan apapun dari partai, gitu. Nah, karena itu dia harus diangkat ke atas, didudukkan menjadi ketua DPR. Gitu. Apakah ini Pak Fahri artinya mendukung nanti langkah dari PDIP gitu. untuk tidak harus. Tidak harus. Nah, yang kedua, ya kalau toh kemudian bukan perempuan, maka dia harus yang tidak pernah berkaitan dengan persoalan hukum. Tidak jarang-jarang dipanggil untuk menjadi saksi dan segala macam yang ada gitu. Sebab itu akan mendelegitimasi DPR itu sendiri gitu. Nah, kedua, kalau toh kemudian ada orang yang sering-sering dipanggil untuk menjadi saksi untuk apa dan segala macam, pernah dibongkar ya. Maksud saya diperiksa ruang kerjanya dan segala macam itu, dan ingin menjadi ketua DPR, itu kelihatan sekali motif pribadinya. Karena bagaimanapun juga, ya aparat hukum itu akan diawasi oleh DPR, gitu. Nah, bagaimana kemudian kalau ya ketua DPR-nya itu kemudian tidak bisa lagi diapa-apakan dari segi hukum, pekewuh misalnya dan segala macam, gitu. Nah, karena itu harus yang lepas. Gitu. Nah, mestinya orang seperti Haji Rianto ini yang tampil ke depan. Gitu. Jadi perempuan tadi dikatakan yang menjadi pertimbangan utama, rekam jejak dan integritas seperti itu ya, Pak Hendra. Sama. Jadi figur yang dalam banyak hal bisa kita teladani, figur yang tidak akan bersembunyi di balik jubah jabatan untuk menutupi kesalahan-kesalahan masa lalunya. Very good. Ini yang harus sangat memalukan, dan mungkin banyak orang akan mengundurkan diri kalau ketua DPR-nya jadi langganan dipanggil KPK, kejaksaan dan seterusnya. Kira-kira dari PDIP sendiri siapa kemudian yang bisa mewakili tiga kriteria ini? Kami sedang menggodok itu, dan DPP sudah merapatkan, saya dengar satu kali, tetapi tentu itu masih dalam proses terusnya sambil menunggu perkembangan. Jadi masih belum kemudian keluar satu nama ataupun dua nama untuk duduk di kursi ketua tentu kita bisa mengidentifikasi dan menduga lah, seperti Ibu Puan Maharani itu kan sekarang juga sudah ketua fraksi. Ya, Pak Pramono Anung wakil ketua DPR dan seterusnya. Oke, baik, kita ke Pak Hajrianto mengenai figur. Ya, saya rasa seorang ketua DPR harus clear and clean. Ya. Clear and clean. Jadi clear artinya dia betul-betul bersih ya dari KKN, ya, terutama dari korupsi. Dan juga clean, namanya clean, jadi bukan nama yang sering dipanggil-panggil ke KPK, sering digeledah ruangannya, karena terus terang saja lembaga DPR akhir-akhir ini kan mengalami keterpurukan. Dan citranya sangat merosot di tengah masyarakat. Itu bukan karena undang-undang yang dibuat itu tidak sesuai dengan targetnya, tetapi lebih karena begitu banyaknya anggota DPR yang ditangkap oleh KPK atau menjadi saksi di KPK. Karena bagaimanapun juga publik ini mempunyai penilaian tersendiri. Seseorang yang dipanggil KPK yang hanya dimintai informasi tentang prosedur dan mekanisme pengeluaran dana dengan saksi yang kira-kira ada keterlibatannya, itu publik sangat cerdas. Sehingga begitu banyaknya anggota DPR yang ditangkap oleh KPK dan ditahan, itu memperburuk citra DPR, dan karena itu ketua DPR yang akan datang harus yang clear and clean, bukan hanya belum pernah dihukum, tapi kalau sudah sering jadi saksi dan sebagainya. Jadi dari Golkar sendiri tidak mungkin kemudian mengajukan nama calon yang rekam jejaknya tidak clean and clean, seperti saya katakan tadi, akan dilakukan pemilihan. Tradisi selama ini saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Ical, tradisi memilih
calon pimpinan DPR dan MPR itu tetap dipertahankan sejak Ketua Umum Golkar Pak Akbar Tanjung, Pak JK itu dilakukan, maka diharapkan nanti voting di DPP Partai Golkar tidak transaksional dan nanti ketika di DPR memilih ketuanya secara sistem yang sekarang berlaku, entah nanti kalau judicial review-nya dikabulkan, itu juga akan terjadi proses pemilihan yang tidak transaksional sehingga ada figur ketua DPR yang kira-kira menurut saya sebanding lah citranya itu dengan presiden. Sepakat, kita harapkan memang orang yang duduk di kursi ketua DPR memang orang yang akan menegakkan citra DPR kembali ke positif seperti itu, tidak lagi kemudian anggota-anggotanya terlibat kasus korupsi dan segala macam. Dan kita harapkan yang terbaik yang memang akan menduduki kursi ketua DPR nanti. Baik, terima kasih Bapak-bapak telah hadir bersama kami dan berbincang dalam Prime Time Talk. Selamat malam.